Baik, kita mulai. Alhamdulillah, selamat pagi untuk yang di bagian Eropa dan selamat sore untuk sahabat-sahabat yang ada di belahan bumi di Indonesia dan sekitarnya. Mari kita memulai dengan membaca basmalah dan istighfar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya astagfirullahalazim. Ya Allah, semoga kita dilindungi dari ketergelinciran walaupun niatnya menuntut ilmu, tapi kadang kalau masih ada hawa nafsu yang menyelinap, itu ilmu malah dijadikan sebuah dalil untuk pembenaran sesuatu yang sebenarnya hawa nafsu inginkan. Nah, itu sangat sangat halus, nauzubillah. Semoga hati kita senantiasa dijaga keikhlasannya oleh Allah Ta'ala. Sahabat, hari ini kita melanjutkan uh, tadabur ya, upaya kita menelusuri tentang makna ini nih, kelahiran. Minggu lalu kita bicara tentang bahwa dalam kehidupan yang hanya sepenggal sangat singkat ini, selainnya kita menjelang kelahiran yang kedua. Jadi ketika kelahiran raga sudah terjadi sekian puluh tahun yang lalu, seharusnya di balik semua yang Allah titipkan, diamanahkan berupa potensi, ragawi, kenikmatan, itu semua harus melahirkan sebuah kualitas jiwa yang baru. Jiwa yang di dalamnya kita berbicara tentang 4 macam hati ya minggu lalu. Yaitu jiwa orang mukmin yang di dalamnya ada sirojan muniro, ada pelita yang bercahaya. Nah, untuk memperkuat tentang hal ini, Al-Quran bicara tentang hal yang sama. Dengan kata-kata dan pendekatan yang berbeda. Mari kita lihat ayatnya di surat tentang besi ini. Besi ini juga Al-Hadid ya, ini lambang dari hati, qalb. Ini bicara tentang qalb ini diantaranya. Nah, mari kita lihat surat ke-57 ayat ke-28. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Yang diseru di sini kembali, wahai orang-orang yang beriman. Yang menarik, bertakwalah kepada Allah, kemudian disuruh lagi untuk beriman. Ini menarik. Jadi, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasul-Nya. Kalau itu sudah dilampaui, niscaya Allah memberikan rahmatnya kepadamu dua bagian. Dua bagian rahmat. Jadi ada rahmat yang kedua. Dan menjadikan cahaya. Nah ini kalau Al-Quran bilang cahaya, pasti bicara tentang cahaya di qalb yang sirojan muniro itu. Dan menjadikan cahaya untukmu yang dengan cahaya itu kamu dapat berjalan. Serta dia mengampuni kamu. Gitu. Dulu kita pernah bicara nih tentang rahmat kedua ini. Dalam skema ini. Jadi ketika anak terlahir fitrah, qalbnya masih bersih, and growing up, dia punya influence dari sekitar. Tidak hanya dari orang tua, tapi juga parenting, upbringing, kakek, nenek, mungkin sekolahan, tetangga, teman main, dan lain sebagainya. Mulai berbohong, mulai marah-marah, mulai dengki gitu ya, mulai sombong, itu merupakan jejak-jejak yang gelap di dalam hati. Lalu dia tumbuh jadi orang puber ya, dewasa, sampai buta hatinya gitu, sampai dia tidak bisa mengenal kebenaran. Tapi kemudian adalah rahmat Allah kadang-kadang turun di seseorang ketika hidupnya mulai digoncang tuh. Usia 20-an, 30-an digoncang. Ada kematian, ada bangkrut, ada patah hati, itu merupakan sebuah rahmat. Jadi kalau dalam Al-Quran tuh dikatakan orang yang di dalam perahu didera oleh badai yang besar, itu hanya dalam kondisi itu orang bisa mukhlisina lahuddin. Beberapa kali dalam Al-Quran. Kalau nggak kayak begitu, dia nggak berpikir tuh tentang apa ya hidup itu. Saya mau mati mau kemana gitu. Nggak ada. Sebelum mainannya diambil, si anak itu akan terus aja main seharian. Mainan-mainan kita itu ya kadang-kadang berupa karir, pekerjaan, bisnis yang kita tekuni siang dan malam mati-matian gitu ya, karir akademik. Bahkan di level yang lebih halus sebenarnya sebuah karir yang berbau spiritualitas, tapi sebenarnya yang dia cari bukan Allah, dan Allah Maha tahu itu. Kalau si hamba itu Allah rahmati, Allah sayangi, Allah pilih,
maka diambil cepat. Hal-hal yang membuat dia ini nggak benar gitu, dipotong. Maka kadang-kadang sahabat-sahabat jangan aneh kalau dalam takdir itu ada orang-orang yang diambil usianya di muda gitu. Karena Allah tahu misalkan kalau saya tambah, ada berbagai option gitu ya. Mungkin diperpanjangnya 3 tahun, 4 tahun, tapi ketika kalau itu ditambah, dia tambah maksiat. Maka Allah lindungi dia, udah di hedging, sekarang aja dipotong gitu. Nah itu hal-hal yang kita nggak paham ya, kita nggak sadar bahwa itu sebuah protection dari dia. Termasuk masalah hal yang dulu saya nggak paham, misalkan kenapa Allah yang Maha Kasih gitu ya bisa melindungi, tapi kok ada saudara-saudara kita di bagian dunia yang lain diizinkan untuk terzolimi, misalkan ya di Rohingya, di Bosnia. Sampai saya mendengar ada sisi lain dari situ, bahwa orang-orang yang ada hadisnya ya, orang yang tenggelam, orang yang dalam peperangan terbunuh, itu kemudian Allah ganjar dengan sebuah syuhada gitu, gelar ini syuhada tuh ini rahmat kedua ini sudah yang terakhir. Kalau ada si Rojan Muniro itu di An-Nisa ayat 69 kan ada 4 kategori golongan orang-orang yang berada di Siratal Mustaqim, itu solihin, syuhada, sidikin, dan nabi-nabi. Coba boleh dilihat lagi surat An-Nisa ayat 69. Kategori syuhada, kategori orang yang udah ada cahaya pelita di dalam hatinya, itu minimal syuhada. Di syuhada kan kita tahu betapa susahnya mencapai jenjang itu. Nah, kalau kita tahu ada dimensi itu, kemudian orang yang paham dan berilmu tentu akan sampai di hadisnya ada tuh, orang yang syahid, meninggal syahid dalam peperangan, mereka minta dihidupkan lagi kembali ke bumi agar sekali lagi terbunuh di peperangan. Saking mereka lihat, menyaksikan, menerima imbalan yang ada di alam berikutnya sedemikian besarnya gitu, mereka ingin lagi. Nah, itu hal yang hanya informasi ini dari agama kita bisa tahu bahwa ada sesuatu yang menanti di alam lain. Bahwa kematian it's not the end of everything gitu. Bahkan itu baru awal dari sebuah perjalanan berikutnya. Yang kita takuti justru bukan kematiannya, karena itu pasti semua orang sudah tahu. We cannot dodge death gitu. Kita nggak bisa menghindar dari kematian. Pertanyaannya adalah bagaimana nasib kita di alam berikutnya, itu yang harus lebih kita takuti. Karena kita belum cukup modal, misalkan bekal tidak cukup, kondisi hati juga belum bersih, misalkan masih menyimpan dengki, masih menyimpan dendam, masih menyimpan amarah yang belum solve gitu. Lalu juga masih belum melaksanakan amanah yang Allah kerjakan, yang Allah kamu harus ada satu misi yang harus dikerjakan. Itu mirip kalau kita dulu zaman sekolah, masuk sekolah belum ngerjain PR, deg-degannya minta ampun. Nah, itu beribuan kali, triliunan kali lipat. Begitu kita kembali kepada Allah Ta'ala, pasti tidak dengan tatmainul qulub. Qulubnya tidak akan tenang. Karena tahu dia, saya melalaikan banyak hal. Gitu. Nah, itu yang kita takutkan. Jadi, mumpung masih ada nafas, mumpung masih ada kehidupan, berdoalah banyak-banyak. Gitu. Allah sungguh dekat. Allah sungguh dekat. Dia sangat mendengar dan sangat merespon kita gitu. Cuma keseriusan kita dalam menapaki dan menyikapi apa yang dia respon itu harus ditopang dengan ilmu yang memadai. Di antaranya maka kita wajib membongkar Al-Quran sebagai panduan dalam kehidupan, dan juga as-sunnah ya, karena Rasulullah seluruh kehidupannya, seluruh nafasnya, Aisyah berkata Rasulullah adalah Quran yang berjalan gitu. Jadi semua perkataannya, tindak tanduknya adalah pengejawantahan dari apa yang ada dalam Al-Quran dalam versi lain gitu. Nah, jadi rahmat kedua itu bicara tentang, jadi setelah Allah menurunkan rahmatnya untuk yang mereka pilih untuk dibersihkan menjadi fitrah kembali. Itu baru rahmat pertama. Ketika seseorang diproses hidupnya menjadi bening lagi hatinya. Ini pun sudah jungkir balik pasti itu ya. Kita harus berani keluar dari comfort zone.
Karena biasanya comfort zone itu areanya hawa nafsu dan syahwat, yang nggak mau susah-susah gitu. Yang biasanya enak makan ini disuruh puasa gitu ya. Yang biasanya tidurnya lama disuruh bangun sepertiga malam terakhir gitu. Itu adalah harga yang harus dibayar untuk meraih sebuah kesucian jiwa. But it's very worth it gitu. Dibandingkan sebuah kelalaian dan kita bangun di alam berikutnya dengan wah ya udah nggak ada kesempatan kedua, sahabat-sahabat, nggak ada kesempatan kedua. Ini kita saling berwasiat dalam hal yang hak gitu. Nah, jadi rahmat kedua yang dikatakan di dalam surat Al-Hadid ini adalah untuk pertama dia harus melewati iman, ya. Jadi iman ada rahmat, ada dua bagian begitu. Nah, bicara rahmat ini ya, ini juga berkaitan dengan hadis ini, rahmat kedua ini. Ini dari hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, katanya, sesungguhnya Allah pada hari dia menciptakan langit dan bumi, pada saat yang bersamaan, dia juga menciptakan 100 rahmat. Nah, setiap rahmat memenuhi antara langit dan bumi. Rahmat semua itu diciptakan, dipenuhi oleh kasih sayangnya. Satu bagian rahmat, dia turunkan ke alam ciptaan ini, yang dengan satu bagian itu, seorang ibu punya rasa kasih sayang terhadap anaknya, ya. Kalau kita lihat di film, binatang melindungi anaknya sedemikian rupa sampai dia rela mengorbankan dirinya, gitu. Itu apa namanya? Ekspresi-ekspresi kasih sayang itu baru 1% dari 100% rahmat Allah. Di hadis lain dikatakan yang 99 bagian itu Allah simpan di sisinya. Dia siapkan untuk satu orang beriman. Jadi, kalau orang sudah meraih rahmat yang kedua, dia sudah mulai disisipkan rahmat yang membongkar yang 99 itu. Bayangkan, itu setiap orang, bayangkan ya, kasih sayang yang terpancar di dunia ini, di semesta alam udah demikian indahnya. Kasih sayang itu yang membuat kita sangat meleleh lihat matahari gitu ya. Ya Tehlin suka pencinta langit tuh lihat sunset. Itu kasih sayangnya itu. Indah, demikian indah. Oksigen dibikin sedemikian rupa ya. Warna hijau daun. Belum kita lihat display of affection antara ibu dengan anak, between lovers, between itu baru 1%, bayangkan. Saya sih nggak kebayang sih kalau 99 itu seperti apa, kayaknya wah pecah sudah dadanya. Tapi di sini adalah sebuah kabar bahwa ada hal yang jauh lebih besar yang dipersiapkan oleh Allah Ta'ala untuk setiap kita. Untuk setiap kita, tidak tanpa kecuali. Setiap orang punya potensi meraih ini. Rahmat yang lebih besar dari ini. Makanya para nabi, Al-Quran itu menyeru selalu, hey, mau nggak aku berikan sesuatu yang jauh lebih baik dari dunia ini? Ya dunia ini cuma nggak sampai satu debu dibandingkan dengan semua khazanah yang ada. Tapi hanya akal yang bisa meraih itu. Tetap aja orang kalau nggak punya akal diomongin apa-apa, buat dia yang dipusingkan adalah masalah dia bisa bayar cicilan rumah enggak besok misalnya. Anaknya bisa masuk kuliah enggak gitu. Nah itu susahnya ya masalah beriman itu. Makanya Allah berkata dalam Al-Quran, kalaupun aku turunkan malaikat dari langit, turun gitu jelas, wow, pakai bercahaya, terus bicara. Atau aku bangkitkan orang yang sudah mati dari kubur, displaynya sangat jelas, bangkit, terus bicara tentang alam barzah. Kau tidak akan beriman jika tanpa aku kehendaki, gitu. Betapa mahalnya harga sebuah iman. Jangan main-main. Begitu kita bisa kan, oh, di alam nanti, kita seolah bisa gampang ngomong itu. Sungguh di balik itu ada sebuah pemberian Allah Ta'ala berupa iman kepada hari akhir yang tidak diberikan kepada setiap orang ternyata. Kalau hari ini kita masih beriman sama hari akhir dan kita betul-betul serius untuk mempersiapkan diri untuk itu, alhamdulillah. Karena
ucapan Allah seperti itu. Kalau diturunkan malaikat, walaupun orang mati dibangkitkan, bicara tentang alam barzah. Orang ateis yang tidak kalau yang nggak dikasih beriman tidak akan. Itu padahal display yang sudah jelas. Coba bayangkan. Jadi itu dialog dengan orang ateis, mau dialog itu nggak masuk kalau tidak Allah buka. Tapi ya kita ikhtiar sebisa mungkin gitu untuk menyampaikan. Mau itu orang terdekat atau apa, kalau memang tidak diberi hidayah, ya tidak akan terbuka saja hatinya. Gitu. Jadi bahwa yang membongkar hati, membuka itu betul-betul dari Allah Ta'ala. Maka doa itu sebenarnya senjata yang paling tajam, yang paling efektif. Nah ini. Nah, jadi artinya semua yang Allah beri itu in the name of love. Rahmatnya. Makanya dia Bismillahirrahmanirrahim. Memperkenalkan dirinya dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu seperti Ar-Rahman itu sebuah hembusan. Kalau kita bernafas, itu kita menghembuskan dengan Ar-Rahman. Narik nafas Ar-Rahim, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Itu seperti itu. Dan that's form a cycle of life. Itu membentuk sebuah kehidupan. Seperti kita bernafas, nafas itu ada siklus. Mirip dengan jantung. Dia ada siklus kontraksi dan dilatasi gitu. Harus begitu. Kalau kontraksi terus ya atau hembus nafas terus, mati. Ya kan? Nggak ada yang menarik. Narik nafas terus juga tidak menghembus, mati. Karena dia harus mengeluarkan oksigen. Jadi dua siklus kehidupan akan terus dipergantikan. Ini Allah sudah bilang berkali-kali, aku bergantikan siang dan malam. Cuma kan bagaimana kita menerapkan dalam kehidupan? Ketika ini sedang dalam pergantian siang dan malam, tadinya ngantor, sekarang suruh di rumah, lockdown. Mungkin ini malam hari buat kita, gitu. Ya, berapa lama Allah sudah kadar. Sungguh dalam kapasitas setiap orang yang terefek oleh pandemi per saat ini, Allah sudah kadar. Setiap individu, mau di Alaska, mau di Amazon yang kita nggak hitung, itu kita nggak kenal, Allah tahu. Karena Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Jadi dia kadar betul. Jadi orang yang terefek, bagaimanapun kelihatan sulitnya, sungguh di balik itu ada sebuah pembelajaran yang dalam. Nah, makanya karena kita paham, kalau kita paham semua ini adalah sebuah proses darinya, adalah sebuah kasih sayang untuk meraupi diri kita, untuk membersihkan, maka Rumi menawarkan sebuah cara baru untuk menyikapi kehidupan. Kata Rumi, try something different. Surrender. Coba hal yang berbeda. Daripada kita ngeluh terus, protes terus, kok gini, kok gitu, gitu ya. Ada cerita lucu. Ini ceritanya, ini sejoke aja sih ya, cuma ada moral of the story yang kena gitu. Jadi seorang nenek liburan nih di pantai, bawa cucunya yang masih 5 tahun. Cucunya pakai topi gitu ya, main di pantai. Tapi kadang-kadang arus pantai itu suka ngambil dari bawah tuh, ada current yang sangat sangat kuat, si cucunya tertarik sampai tenggelam, hilang. Wah, dia teriak-teriak si neneknya. Tolong cucuku itu yang topi merah. Oh, ya udah hilang. Akhirnya butuh waktu sampai orang lain menyelamatkan. Sambil menunggu waktu-waktu penyelamatan itu, si nenek berdoa, ya Allah tolong, ya Allah tolong, gitu. Sampai akhirnya datang kapal dari jauh, ternyata cucunya selamat, gitu. Respon pertama neneknya lihat cucunya selamat bukan alhamdulillah cucuku selamat, tapi yang dia cek adalah, oh Tuhan, topinya mana, katanya. Dia lihat cucunya topinya hilang kan, dia tanya topinya dulu gitu. Nah, mungkin yang nyelamatin nggak tahu terima kasih gitu ya. Tapi kita tuh sering gitu kok dalam hidup. Kita punya keinginan ya. Kita punya keinginan, dalam persepsi kita kebahagiaan itu diraih apabila sudah tercapai state ini gitu. Dan kalau tidak begitu berarti tidak bahagia. Nah, itu definisi-definisi seperti itu membuat kita menjadi menderita sendiri gitu. Menurut saya akan bahagia kalau saya sudah menikah tahun sekian. Ya, target boleh target, tapi harus berserah diri kan, Allah Maha tahu yang paling
Paling baik kapan? Saya akan bahagia kalau semua utang saya lunas. Iya, tentu saja it's ideal, tapi ketika menjalaninya, membayar itu semua apa jadi nggak bahagia? Kan nggak juga. Jadi di situ, di setiap keadaan, kita harus bisa break free, lepas dari notion bahwa ini nggak ideal. Nah, itu salah betul. Kalau kata Ibnu Arabi, setiap saat, every moment is the best moment he give to you. Coba, itu yang patut kita renungkan. Bisa nggak kita break free dari semua notion, semua waham, semua pemahaman bahwa hari ini nggak perfect just because it's cloudy. Which is not, gitu. Rainy, hujan, mungkin cacing di mana dia perlu untuk minum. Tapi itu kita nggak lihat. Kita lihat hujan mengganggu karena saya mau keluar jadinya harus pakai jas hujan. Padahal apa susahnya pakai jas hujan. Nah itu. Jadi karena akal kita belum bisa menjangkau rahmatan lil alaminnya, masih sempit cakupannya, kita tuh hanya berpikir jadi egosentris gitu. Apa yang baik buat kita. Padahal Allah mikirnya baik untuk semua. Nah, kadang itu yang kita lepas, luput untuk melihat. Jadi dari episode bahwa Allah memberikan rahmat buat semesta, maka aslama, surrender, berserah diri adalah jalannya. Milah Ibrahim alaihissalam, itu yang kenapa kita bersolawat salah satunya kepada beliau, itu adalah tentang berserah diri. Seluruh kehidupannya adalah tentang berserah diri. Makanya kita berhaji itu adalah menapaki jejak-jejak beliau. Sa'inya dilakukan oleh Siti Hajar, gitu kan. Dan yang membangun Ka'bah adalah Ibrahim dan Ismail, gitu. Semua adalah itu. Agama kita sendiri pun makanya dinamai dengan Islam. Berserah diri. Hanya dengan berserah diri sesungguhnya kita mencapai sebuah kedamaian yang hakiki. Selain itu, kedamaiannya hanyalah bersandar pada kedamaian palsu yang kita tegakkan, yang kita buat. Dan itu hanya, dia punya paruh waktu, hanya menunggu waktu dia runtuh. Padahal Allah mempersiapkan pada kita sesuatu yang lebih abadi. Gitu. Nah, jadi kita perlu menafakuri tentang we are being Muslim. Benarkah kita sudah Muslim? Gitu. Seorang Muslim itu orang yang berserah diri, dan berserah diri sama sekali berbeda dengan tenang-tenang ongkang-ongkang kaki gitu, fatalis atau pasrah, bukan sama sekali. Berserah diri itu dia sampai pontang-panting mencari kehendaknya. Yang berserah itu adalah hatinya, bukan secara fisik. Fisiknya wow, sampai keringatan gitu ya, sampai bersimbah peluh, darah mungkin sebagian orang yang harus berperang. Tapi di situ di hatinya, ya Allah, engkau di mana? Engkau di mana? Apakah ini? Itu berserah diri. Jadi apapun yang terima, aku terima. Apapun keadaan kita hari ini, bilang ijab kabul sama Allah Ta'ala, aku terima ya Allah, aku terima ini. Sakit? Iya, nggak apa-apa, aku terima. Karena yang kita lihat, tangan yang menyampaikan itu semua dari Allah Ta'ala, Sang Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang maha pengasih, maha penyayang. Tuhanku yang maha kasih tidak mungkin memberi sesuatu yang jelek sama aku. Walaupun pahit aku rasakan saat ini, mungkin yang kepahitan ini adalah sebuah kisos, sebuah penebusan atas keterlebihanku. Misal kita terlalu berlebihan mencintai sesuatu, mencintai seseorang, dipotong biasanya sama Allah Ta'ala. Karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Nah itu, yang terakhir, kata Rumi, masih tentang surrender. There comes a time when nothing is meaningful except surrendering to love. Gitu. Kalau kita makin paham, lama-lama, iya ya, berserah diri itu lebih enak. This is the way. Gitu. Kata Rumi lagi, I know you're tired, but come, this is the way. Memang lelah. Dan Rasulullah sudah bilang, jalan ke surga itu mendaki. Mirip seperti, seolah-olah kayak jalan ke neraka. Sebaliknya, jalan ke neraka itu menurun. Seolah-olah di surga, tapi dia masuk ke jurang lama-lama. Kenapa demikian? Karena ini, kita masih harus menebus sekian banyak hijab yang lies between us and God.
yang menutupi kita sama Allah Ta'ala. Mau tahu bukti kita masih terhijab adalah kita masih diliputi oleh sekian banyak kebingungan atas kenapa Allah menakdirkan sesuatu. Itu bukti, salah satu bukti bahwa kita masih terhijab. Kita tidak tahu dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut ke sesi tanya jawab atau sharing. Ini sudah ada pertanyaan. Saya sedang di posisi mencari diri, apakah sudah muslim atau belum. Saya sedang pontang-panting mencari siapa saya, di mana Allah. Saya jadi terharu dan menangis, Masya Allah. Ya. Alhamdulillah ya. Rasa takut yang muncul, terharu, niscaya sebuah kerinduan kepada sebuah jamaah, genggaman dia yang lebih abadi gitu. Si jiwa mencari sesuatu yang memang dia tahu dulu sebelumnya, karena kita semua ingat bersaksi surat Al-A'raf 172 sudah bersaksi, sang jiwa bilang alastu birabbikum bala syahidna. Allah bertanya, bukankah aku Robmu? Dijawab sama jiwa, ya bala syahidna, kami menyaksikan. Jiwa tahu siapa Robnya. But along the way, dalam kehidupan, dia jadi lupa, amnesia. Dibuat demikian sih, supaya membedakan mana yang betul-betul mencari dan mana yang tidak. Jadi dikasihlah icip-icip hal-hal yang rendah gitu, kebahagiaan. Tapi kalau dia di situ tidak mencari yang tinggi, dia akan terjebak di sana. Karena pertanyaan kita di alam kubur pertama kali ditanya lagi, man robbuka? Siapa Robmu? Siapa pemeliharamu? Siapa yang selama ini memberi makan kamu? Siapa yang selama ini melindungi kamu? Siapa yang selama ini? Nah itu, kalau kita menyandarkan perlindungan kepada selain dia, pasti nggak bisa jawab Allah. Man robbuka? Deposito saya. Man robbuka? Suami saya. Man robbuka? Nggak bisa jawab. Jiwa jawab apa adanya. Sesuatu yang dia menyandarkan diri selama kehidupannya. Gitu. Nabi Isa pernah begini soalnya. Suatu hari sedang lewat sama para sahabat, ada di pekuburan. Beliau tuh hanya ingin menunjukkan ya, orang itu meninggal di alam sananya tergantung dengan kondisi terakhir dia meninggal lagi sibuk cari apa. Suatu hari ini ada kuburan yang masih fresh gitu ya. Nabi Isa kan punya Ruhul Kudus, dibangkitkan jenazah itu. Begitu bangkit, dia bangun, pertama kali yang terlontar dari mulutnya apa coba? Keledaiku, katanya. Gitu. Tuh katanya, ini dia meninggal barangkali dalam keadaan lagi mencari keledai, lari-lari jatuh terantuk, kepalanya meninggal. Ini ngeri. Jadi ini kita makanya harus dari sekarang minta husnul khotimah. Ya Allah, husnul khotimah. Jangan sampai kita meninggal ditanya man robbuka, keledai gitu ya. Karena yang kita cari begitu masih meninggal tuh, ya itu, selain itulah, misalkan apalah yang menyibukkan kita, masalah tesis kita, masalah disertasi kita, masalah perusahaan, masalah anak pun gitu ya, anakku gak bangun, mungkin bukan keledai yang kita, tapi hal-hal yang Rob itu ya, sesuatu yang jadi ilah itu yang mengontrol diri kita gitu. Itu apa gitu. Nah, alhamdulillah kita sebagai muslim itu begini, ad-din ini ya, ad-din itu konstruksi agama tuh besar sekali. Kadang-kadang jadi aspek lahiriah yang kita lihat dari fikih-fikih ya, dari kita mengerjakan sholat, zakat, saum, itu baru puncak dari gunung es. At-Tirmizi bilang kalau orang sudah mau sholat, mau saum, itu sebenarnya sudah dapat nur Islam. Ada cahaya dalam sodernya. Orang mau surrender, itu udah surrender tahap pertama tuh. Karena tidak semua orang tanya tuh, tahu banyak, tidak semua orang mau sholat, sahabat-sahabat. Jelas gitu ya, walaupun tidak semua orang ternyata diberi nur Islam, cahaya keberserah-dirian bahwa oh ya, azan datang sholat, Ramadan datang saum, dapat gaji terus bilang oh ya zakat dulu, nggak semua orang mau zakat ya, dan lain sebagainya. Nah itu semua ibadah mahdoh yang kita lakukan sebenarnya
baru pintu untuk mencapai musyahadah, keterbukaan yang lebih dalam, membuka mata hati, membuka telinga hati, dan lain sebagainya. Jadi cahaya. Makanya sholatnya mesti benar, supaya sholatnya berfungsi menjadi cahaya. Kalau cahaya yang banyak, nah ini dia akan bersinar kembali kalau kita menjadi purnama. Insya Allah, gitu. Barangkali ada yang mau berbagi tentang ini, silahkan langsung di-unmute saja, boleh. Tentang keberserah dirian, tentang kasih sayang Allah. Assalamualaikum, Teteh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Dela, silahkan. Teteh, aku lagi ada di posisi yang tadi aku chatting. Dan aku nggak tahu, ini awalnya aku ngerasa bahwa ini kayaknya perasaan yang aneh banget dalam hati aku. Beberapa tahun ini aku memang merasa hidup aku Iya. Hidup aku flat kayak gitu. Padahal Allah kasih aku anugerah rezeki yang banyak. Kemudian di Perancis kita tinggal dalam keadaan yang tenang gitu, tapi aku nggak ngerasa bahagia gitu. Dan aku dari situ mulai cari ya, maksudnya tapi awalnya carinya juga salah dulu sih. Aku kira bahwa bekerja di perusahaan besar mungkin di Perancis akan bikin aku bahagia. Terus aku diakui kemampuan aku di bidang aku, mungkin itu akan bikin aku bahagia. Aku cari-cari dulu ke arah situ. Tapi di sepanjang aku cari itu, aku Allah nggak kasih hal itu ke aku. Sampai hari yang kemarin aku bilang, aku lagi formasi. Aku dikasih Allah itu dulu. Dan formasi itu kan dari pagi sampai sore ya. Iya, pelatihan itu ya, pendidikan. Iya, betul. Dan ternyata aku menemukan di situ bahwa kayaknya aku nggak sanggup kerja. Kenapa? Karena itu pagi, sore, dan bagaimana dengan anak-anak. Kemudian terus aku juga dari situ aku khawatir sama anak-anak. Terus aku sampai mencari, terus Allah pertemukan aku dengan beberapa ibu yang tinggal di Eropa, di belahan lain. Tapi anak-anaknya tuh soleh gitu loh. Dan dan itu bikin aku tersentuh, apa sih yang sudah aku kasih untuk anak-anakku ternyata nggak ada gitu. Padahal aku mempunyai cita-cita anak-anakku soleh, tapi aku nggak ada usaha ke sana. Kemudian juga aku setiap hari aku selalu berdoa sama Allah. Sampai aku sebelum tidur pun aku selalu bilang bahwa Allah jangan lepas genggaman tangan Allah ke aku, tapi kasih aku petunjuk gitu-gitu. Sampai akhirnya aku ketiduran gitu. Selalu setiap hari seperti itu, dan aku ngerasa aku nggak mau lepas. Kalau ini misalkan hidayah untuk aku nggak mau lewat gitu aja gitu. Aku pengen ambil itu gitu. Sampai aku di hati aku ada keinginan pakai kerudung, tapi ternyata nggak aku sangka saat aku ucapin keinginan ini ke suami, ternyata suami aku belum menyetujui. Dan kita lagi dalam tahap berdiskusi gitu. Suamiku sampai nanya, apa sih yang bikin kamu pengen pakai kerudung gitu? Apa kamu sakit sesuatu sampai akhirnya memutuskan pakai kerudung? Terus awalnya aku marah ya, kok gitu amat sih gitu. Terus akhirnya tapi aku juga pertanyaan itu juga aku tanyain lagi sama diri aku bilang ke dia kalau aku tuh pakai kerudung itu pengen mengundang perlindungan Allah dan juga menjemput kasih sayang Allah gitu. Terus suami aku bilang tanpa kerudung pun kita bisa tetap baik gitu. Tapi kan maksudnya aku udah wanita dewasa, udah balik, dan itu adalah salah satu juga kewajiban aku gitu. Dan ya aku sih lagi dalam proses itu ya, mudah-mudahan aja Allah mempermudahnya gitu. Ada juga obrolan beberapa teman aku yang nyangkain aku nggak mau pakai kerudung itu karena aku ingin kerja, aku ingin apa. Tapi jujur saat ini aku pekerjaan udah nggak mau, bukan lagi impian aku. Yang aku impikan saat ini adalah aku hanya ingin apapun yang terjadi sama aku itu adalah Allah ada di dekat aku gitu. Mau aku jadi ibu rumah tangga aja juga nggak masalah. Terus mau aku misalkan Allah buka dari pintu lain untuk aku mengeksplorasi diri
dapat ilmu apa gitu. Pokoknya aku sekarang lagi cari ilmu dari manapun. Tapi karena kadang-kadang karena kondisi aku nggak pakai kerudung, kadang-kadang saat aku menyapa seseorang, aku lihat dia menginspirasi, terus aku menyapa, ingin berteman, terus dia ada kajian gitu-gitu, terus aku nanya, boleh nggak itu kajian? Kayaknya aku diragukan juga sih, kadang-kadang ada yang begitu juga, karena mungkin aku dibilangnya, ya takutnya mereka bilang aku muna gitu loh, mau ngapain gitu-gitu. Aku ada 1-2 orang yang aku tertarik, ternyata dia gitu sama aku. Tapi aku mikir, mungkin ini bukan di dia aku belajar, aku mundur gitu. Aku cari lagi yang lain gitu-gitu. Tapi yang jelas aku lagi dalam posisi haus ilmu tentang Islam. Aku juga meragukan diriku sendiri bahwa aku tuh udah Islam belum sih, tapi kok aku nggak ngejalanin semuanya gitu. Tapi kok aku masih kurang banget ilmu aku gitu-gitu. Dan ya aku tetap terus mau cari gitu. Aku gak mau kalau misalkan seandainya ini hidayah, aku gak mau sia-siakan sampai akhirnya lupa. Karena dulu pun pernah ada hal seperti ini, tapi aku hanya menganggap angin lalu. Akhirnya aku ya nggak dapat apa-apa gitu dari situ gitu. Dan aku nggak mau itu terjadi lagi, dan sampai akhirnya Allah nggak kasih lagi, aku nggak mau gitu. Jadi aku mohon doanya. Amin, insya Allah. Allah Maha mendengar, Dela. Allah Maha mendengar. Ya, tidak akan kecewa hati yang memohon kepadanya. Sungguh tidak akan kecewa. Dia betul-betul merespon. Ada hadis dikatakan, aku menjadi teman duduk dia yang mengingatku. Aduh, itu hebat sekali ya. Teman duduk itu akrab sekali gitu. Kita lagi nyetrika, mungkin kita lagi bersihin cuci piring, apa bersih-bersih. Kita ingat, ya Allah, dia ada di samping kita. Ya, itu hal yang mustahil di dunia ini, seseorang memanggil dia dan dia tidak merespon. Gitu. Nggak mungkin gitu. Karena by definition kita masih hidup tuh karena dia ada. Semesta ini hidup, dia ada gitu. Jadi nggak masuk akal dari segi filosofis, dia di mana? Allah tidak mendengar, nggak mungkin. Masalahnya adalah kita tidak paham bagaimana cara dia merespon, begitu aja. Nah, sekarang contoh ya, tadi Mbak Dela bilang mengemukakan salah satu kasus masalah jilbab ya, pengen pakai kerudung, cuma kok suami masih kayaknya belum legowo gitu ya. Nah, ini pun harus hati-hati. It's all about timing, you know. Sometimes it's about timing. Ini kita diajarkan juga untuk jadi mesti luwes ya dalam beragama itu. Nggak bisa, ini menurut Al-Quran harus pokoknya berak gitu. Terus kemudian kita menyakiti sekian banyak orang. Nah, padahal tidak seperti itu. Ingat, esensi dari agama itu adalah rahmatan lil alamin. Kita bicara rahmat nih hari ini. Bagaimana mungkin kita bisa mencari rahmatan lil alamin kalau rahmatnya tidak terpancar kasih sayangnya di situ. Gitu. Dulu Islam bisa tersebar dengan cepat dan luas karena itu kasih sayang yang akhlak ya, yang tampak dari Rasulullah dan para sahabat yang demikian memukau. Orang tuh masuk Islam dengan sukacita, bukan karena disogok ini itu, tapi melihat ya Allah engkau gitu ya, Ali gitu yang bisa mengampuni orang, dia sudah mau menebas orang itu meludah ke wajahnya, ditahan, itu hebat, itu sepersekian detik nggak jadi. Kenapa kamu nggak jadi bunuh aku? Di awal aku membunuh kamu karena berperang di jalan Allah, tapi ketika engkau meludah, aku ada amarah timbul, dia tahu di situ, maka bercampur membunuh dengan marah sama yang bersangkutan, dia nggak mau. Di situ orang itu terkejut, terkesan, dan terkesima. Wow, demikian agungnya ajaran ini ya. Langsung syahadat di depan. Nah, sekarang kita diuji dengan pasangan yang tidak seirama, katakanlah itu fenomena. Saya pun mengalaminya. Gitu. Jadi di awal terus terang sulit ya untuk, aduh ini gimana gitu. Ada kekhawatiran tentang anak, tentang pendidikan, saya tidak merasa nyaman. Tapi ternyata pertama gini, masalah komunikasi itu esensial. In any kind of relationship, mau itu ibu, anak, pasangan, suami, istri, di kantor sekalipun. Jadi kadang kalau dia diberi pemahaman dari angle lain, mungkin kena tuh. Atau juga kadang gini, masalah waktu gitu.
Jadi ada waktunya kita bicara hal yang sama, nanti 3 bulan lagi mungkin berbeda responnya, bisa begitu tuh. Tapi di 3 bulan itu, misalkan ada 3 minggu itu, atau 3 hari itu, kita doakan gitu, bahwa orang itu hatinya benar-benar Allah gerak bulak-balikan gitu. Jadi take it easy gitu ya, kalau dia belum siap jangan sampai melukai gitu. Jadi orang tuh kita ingin beragama ya, tentu saja. Kayak saya juga pengennya sih kadang ya ada saat sholat pengen tepat waktu, tapi misalkan kita lagi menjamu tamu, saya minta, nah gitu agak mundur dikit, tapi pas saat itu kita zikir dulu. Jadi ada hal-hal yang kita harus gitu, dan kita minta maaf tentu sama Allah Ta'ala, tapi ada hal-hal yang kita mesti fleksibel. Kalau saya lakukan ini efeknya apa ya gitu, dia malah jangan-jangan bawa fitnah buat agama kita, dipandangnya Islam gini-gini banget misalkan gitu. Itu hal yang kita harus pikir jangka panjang. Nah, tentang ada si jiwa nih mulai ini lagi kan gitu, dia haus sekali, maka diberi makanan yang pas gitu. Saran saya gali Al-Quran, pakai konkordansi gitu, udah pakai Bismillah gitu ya. Terus ya karena itu sumbernya dari situ sih, mau siapapun ustadznya ya. Tapi kalau Allah yang ngajarin itu jauh di mana apa ya, dia akan mengajari kan. Orang bertakwa itu kata Al-Quran di situ sudah, barang siapa beriman beramal soleh, orang yang bertakwa akan diajari, wa yu'allimukumullah gitu, diajari, jadi faham aja gitu. Ada ayat yang kita lihat seminggu lalu, kita lihat lagi ada pemahaman khusus. Nah, itu yang indescribable. Dari pemahaman itu kita menjadi lebih bijak gitu, lebih bisa melihat kehidupan secara lebih menyeluruh gitu. Walau alam Mbak Della ya, nggak apa-apa. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa istiqomah ya Mbak Della. Masalah Teh. Masalah berilmu itu ya itu tadi Mbak Della udah ikhtiar, tapi ingat tuh ada cerita kalau masalah berilmu ini. At-Tirmizi dulu, At-Tirmizi muda itu ingin sekali berkelana zaman dulu. Zaman dulu tuh orang kalau udah memasuki usia 15 tahunan gitu ya, dia mengembara. Zaman dulu guru dicari gitu ya. Anak-anak usianya sudah keluar dari kampungnya untuk mengembara mencari ilmu. Keinginannya besar sekali untuk mencari ilmu agama. Apa daya, ibunya sakit. Dan dia tahu dia satu-satunya anak laki-laki yang bisa ngurus ibunya. Jadi hatinya remuk tuh, sempat sedih lihat orang-orang lain, anak lain pada pergi, udah menuntut ilmu, aku masih harus ngurus ibu. Dalam kesedihan itu Allah hadir kan, Allah tahu. Apa yang kemudian terjadi? Allah kirim Nabi Khidir ngajarin dia setiap hari. Datang berwujud seorang tua gitu, diajarin. Nabi langsung yang ngajarin, makanya At-Tirmizi sekarang menelurkan karya-karya yang luar biasa, membongkar masalah hati, ya kan? Itu tadi masalah Nur Islam, Nur Iman. Buku-bukunya banyak At-Tirmizi ya, tentang masalah hati gitu. At-Tirmizi lain, bukan sang perawi hadis itu, kalau nggak salah yang lain. Nah, tapi itu, ya, maksud saya adalah poinnya, when you believe, kita minta sama Allah yang dia caranya itu tak terduga. Jadi misalkan ditolak untuk masuk majelis pengajian apa, pasti ada jalan yang lain yang Allah beri alternatif yang lebih baik gitu. So don't worry, insya Allah selama kita meminta sama Allah nggak ada yang namanya kecewa sebenarnya. Gitu ya Mbak Della ya. Oke, ada pertanyaan lain dari Mbak? Makasih ya. Iya, sama-sama. Mas Dimas menanyakan tentang misi hidup. Bagaimana cara kita mengetahui misi hidup? Samakah misi hidup dengan bakat? Nah, ini tema besar kajian suluk. Ini sebenarnya core-nya bicara tentang misi hidup, Mas Dimas. Tapi karena ini bicara tentang suatu hal yang masif ya, kita harus memutar dulu. Untuk mengenali misi hidup, pertama mesti paham tentang konsep taubat. Karena sebenarnya ayatnya itu ada di yang kita bahas beberapa pertemuan sebelumnya tentang satu ayat dalam surat Toha 82 yang terpampang di tiang arsy. Wah, ini
laghfaru liman taba wa amana wa amila sholihan sumah tada. Dan aku menjadi maha pengampun, kata Allah, terhadap orang yang taubat, beriman, beramal soleh, sumah tada. Kemudian aku tunjuki kemana? Siratal mustaqim. Di siratal mustaqim itu lies the secret of who we are, misi hidup kita. That's why kita tiap hari minta ihdinas siratal mustaqim, itu minta ditunjukkan kepada misi hidup kita. Dalam haji itu digambarkan dalam konstelasi dalam ibadah tawaf. Kita mengorbit, ya. Jadi benda langit ini kita bisa lihat ini semua teratur sedemikian rupa, walaupun terlihatnya scatter tapi dia teratur. Nggak lucu kan kalau misalkan bintang-bintang itu berbaris sejajar gitu, malah kita jadi blur, nggak bisa lihat petunjuk gitu. Tapi dia atur sedemikian rupa karena dia bergerak di orbitnya masing-masing. Selama kita belum menjejak di orbit diri masing-masing, selama itu kita shaky sebenarnya. Selama itu kita banyak hal yang rapuh dalam kehidupan. Di orbit diri kita masing-masing itu rezekinya rezeki yang paling optimal. Nggak terlalu banyak, nggak terlalu dikit. Kebanyakan juga nanti muntahnya, hilangnya suka nggak jelas, masalahnya begitu. Terlalu dikit ya nggak cukup gitu. Nah, so the whole subject, yang ini sudah 19 pertemuan, ini sebenarnya nanti bermuara ke kita mencari misi hidup kita. Nah, apakah sama misi hidup dengan bakat? Bakat is part of it. Misi hidup is something, konstelasi yang besar. Bakat tuh salah satu yang mengarah menuju ke sana, gitu. Tapi setidaknya untuk kita mengidentifikasi, sebenarnya dari sekarang kita sudah mulai bisa konsep nih. Usianya kan 20, 30, 40, 50 tahun. Semua bahan baku untuk membaca diri kita itu sudah cukup. Jadi kalau kita mau duduk sebentar, tafakur habis sholat gitu ya, a piece of paper dan pensil, coba diidentifikasi. Bakat diri kita dari dulu sampai sekarang yang masih nyala, selalu menyala apa. Nah itu dikumpulkan, diformulasikan, ini bentuknya apa. Kalau ada kemampuan atau kesempatan melakukan itu, lakukan fokus di situ. Ada yang fokus menulis, fokus menjahit, fokus apapun. And then di situ biasanya terbuka jalan-jalan ilmunya gitu. Jadi ini seiring dengan hadis Rasulullah, setiap orang, setiap jiwa bahkan mempunyai jalan kepada Allahnya masing-masing. Jadi jalan-jalan kita beda-beda. Nah di jalan itu, hanya di jalan itu kita punya pemaknaan, pengenalan yang paling ideal tentang dia siapa. Karena pada intinya akhirnya semua kembali ke hadis qudsi itu. Di orbit itu kita mengenal dia dengan sepenuh-penuh pengenalan. Karena dia rindu untuk dikenal gitu. Intinya tuh agar kita akrab dengan dia, kembali sangat ma'rifat gitu dia siapa. Jadi misi hidup intinya adalah untuk apa ya, kondisi paling ideal untuk mengenal dia gitu dari point of view kita gitu Mas Dimas. Walau alam. Jadi memang bakat bisa ditelusuri dari situ, but that's not the whole about misi hidup ya. Nah, begitu. Dan kalau dalam konteks suluk ya, ini kalau orang istilahnya bertemu diri gitu ya di dalam suluk, menyala siroj di dalam misbahnya menyala, si jiwa muncul, dia berkata-kata aku adalah engkau, misinya ini gitu. Semoga sampai ke sana, amin gitu. Iya, masih ada waktu kita nih. Siapa yang mau berbagi lagi atau bertanya, boleh silakan langsung di unmute. Iya? Tidak ada? Oke. Kalau begitu kita bisa tutup hari ini. Tutup lapak. Ya, demikian sahabat-sahabat. Jadi ini ya ayat yang kita poin hari ini adalah tentang rahmat dua bagian, surat Al-Hadid.
ini mempertegas lagi sebuah skema bahwa kita memang harus menjelang kelahiran jiwa yang kedua. Nah, tadi untuk menjawab lagi Mas Dimas nih, kelahiran jiwa yang kedua ini kita diberi informasi kembali tentang siapa dirinya, sesuatu yang si jiwa dulu pernah dikalungkan di lehernya di dalam hadis, di alam alastu dulu. Kamu nanti turun ke bumi ya, kerjain ini, gitu. Turun. Tapi turunnya tuh ke janin. Si janin kan perlu waktu untuk punya akal. Begitu dia akalnya besar, malah lupa si jiwanya. Jadi dia harus ditazkiyatun nafs dulu, dibersihkan, disucikan, balik lagi, baru muncul. Nah, untuk menjelang ini amal soleh harus ditembus dengan amal soleh, dengan berbagai kisos. Ada hukum kisos di dalam Al-Quran. Kisos itu bukan sekedar potong tangan atau apa, tapi memotong hal-hal yang berlebihan di dalam hati kita, itu juga kisos. Jadi kalau kecintaan kita berlebihan terhadap sesuatu, kena kisos. Kita menzalimi orang, sengaja nggak sengaja, kena kisos. Jadi hati-hati, barangkali kesialan kita dalam kehidupan, kok rugi terus, kok celaka terus, itu karena Allah sedang menurunkan kisos. Barangkali di penggal waktu dulu, itu kita banyak menzolimi orang, dari kata-kata, dari kebijakan, dan lain sebagainya. Cuma orangnya nggak ngomong, dia terzolimi. Allah tahu. Nah, untuk diselamatkan daripada nanti dituntut di alam sana lebih parah, udah deh sekarang dikisos dulu. Ditanggalkan. Dipotong-potong semuanya. Nah, tapi semua dalam sebuah konstelasi rahmatnya. Itu penekanan hari ini. Sungguh semua dalam konstelasi, dalam niatan Dia yang Maha Kasih, gitu. Tidak ada setitik pun Allah hendak menzalimi hambanya. Yang Dia beri hanya yang terbaik. Gitu. Hanya yang terbaik. Cuma kita mesti sabar untuk meredam si hawa nafsu yang suka marah itu loh. Yang suka ngedumel itu loh. Yang suka, waduh, ampun-ampunan gitu ya, untuk tidak bisa berdamai dengan apa yang Dia takdirkan, begitu. Iya, begitu sahabat-sahabat. Kurang lebihnya ya, semoga hari ini ayat ini mengingatkan kita semua bahwa sungguh kita punya target nih dalam hidup tuh, betul-betul punya target. Raih rahmat satu dan rahmat yang kedua. Kembali menjadi fitrah dan kemudian menyala api di dalam qalb kita. Ini sesuatu Al-Quran semua bicara sendiri, tapi bagaimana ini agar menjadi bagian dari keseharian kita. Nah, bagaimana kita bisa mengevaluasinya? Contoh, jadi begini, satu aja yang menjadi titik evaluasi kita, yang menjadi checklist. Semakin seseorang benar jalannya kepada Allah Ta'ala, bukan kepada hawa nafsu dan lain sebagainya, itu checklistnya cuma satu. Karena semakin orang dekat kepada sumber cahaya, dia akan banyak tersinari oleh cahaya itu. Manifestasinya adalah akhlaknya menjadi lebih baik. Itu aja yang jadi jadi tolak ukur buat kita. Ini saya suluknya maju apa mundur apa stagnan, berhenti. Itu dinilai dari bagaimana kita merespon sekitar. Kalau dulu diomongin gini, marahnya minta ampun, sekarang lebih legowo. Nah, berarti ada kemajuan, alhamdulillah. Kalau dulu kayak begini itu, aduh, memaafkannya susah sekali. Sekarang bisa lebih cepat. Kalau dulu susah sekali untuk let go, sekarang bisa. Nah, itu. Kalau dulu nggak bisa, ya, berbagi, sekarang lebih gampang. Itu semua hal yang kita perlu amati di dalam diri. Akhlak kita berubah nggak? Karena yang Allah lihat bagaimana kita merespon kehidupan. Akan selalu dilihat. Lewat anak, lebih penyabar nggak? Lewat suami, jadi lebih ngemong nggak? Memaafkan, lebih tenang gitu. Nah, itu jadi tolak ukur kita akan ada maju apa enggak. Ini tolak ukur apakah si qalb itu makin bercahaya atau makin memburam gitu. Nah, kalau memburam, dan kadang Rasulullah juga bilang dalam sehari itu kadang berkabut gitu, istighfar harus banyak-banyak gitu. Makanya zikir itu bagian yang tak terpisahkan dari sholat gitu.
zikir dimanapun. Kalau sholat kan waktunya jelas, kalau zikir 24 jam, 24/7, mau itu sedang halangan, kalau sedang perempuan ya, zikir tidak berhenti. Gitu. Bahkan kalau orang yang biasa zikir, itu ya, walaupun tertidur raganya, si jiwanya masih zikir loh. Sambil zikir. Sampai ada kiai itu cerita, tertidur di atas sejadahnya, si tasbihnya tuh masih bergerak sendiri. Dan jiwanya masih zikir. Gitu. Saking ya itu indahnya ya bersuluk. Jadi kita punya komponen jiwa dan komponen raga. Si jiwanya tidak tidur gitu dalam genggaman Allah Ta'ala. Demikian sahabat-sahabat, semoga kita bisa Allah lapangkan jalan menuju kelahiran yang kedua, ya, kelahiran jiwa kita yang untuk mencapai itu keberserah dirian kita dipertaruhkan di situ gitu. Ingat, try something different now. Surrender gitu. Apapun yang diberikan yang terbaik. Ingat, berserah diri tidak sama dengan fatalis. Tidak sama dengan pasrah dalam arti tidak melakukan apapun. Kebalikannya, kita mencari pontang-panting, mencari yang terbaik, tapi hati berserah sama dia. Silahkan engkau. Jadi kita tidak tergantung kepada hasil. Kita kerja keras, biarkan dia yang define. Karena kalau kita masih tergantung kepada hasil, celaka, itu rentan untuk kecewa, rentan untuk bersedih. Hasil tuh serahkan sama dia. Gitu, mau orang, ya kita berusaha, misalkan anak ya, saya pengen anak kita jadi soleh, ya kita usaha gitu. Tapi seorang Nuh pun anaknya ditenggelamkan gitu loh. Nah itu hati-hati gitu. Jadi anak kita tentu kita pengen yang terbaik, of course gitu. Kita doa, kita upayakan. Tapi gimana hasil dia keluar? Jangan tautkan itu dengan hasil. Kita berusaha yang terbaik, mau itu anak berupa anak secara fisik, mau anak secara pekerjaan, apapun, biarkan Allah. Yang penting kalau kita sudah ikhlas, apapun outcome-nya berarti dalam sebuah skenario Allah Ta'ala, pasti yang terbaik. Kalaupun anak kita ya belok-belok sana sini, itu tenang aja, semua dalam genggaman Allah Ta'ala gitu. So try something different, surrender. Dengan di situ kita akan lebih ringan menjalani kehidupan gitu, meraih rahmatnya setiap saat. Amin ya rabbal alamin. Gitu sahabat-sahabat ya. Semoga bermanfaat hari ini penelusuran Al-Qur'an kita. Insya Allah minggu depan kita lanjut dengan topik yang berikutnya. Ya, saya pamit dulu. Terima kasih. Semoga Allah Ta'ala menjaga keikhlasan kita semua dalam meraih ilmu. Kita tutup dengan istighfar ya, astagfirullahalazim, dan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Sampai minggu depan insyaallah. Hatur nuhun teh. Bangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.